Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Safarin selaku tuan rumah yang saya hormati, juga narasumber kita Ustadz Abdul Mujib dan Ustadz Rauf yang saya hormati pula, serta rekan-rekan sahabat-sahabat GP Ansor Desa Mbader Jatirogo yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya di malam ini kita bisa melaksanakan rutinan pemuda Ansor Mbader, yaitu ngaji gayeng episode pira Mas? Episode 12 yang nantinya akan membahas yaitu kitab Fathul Qorib yang akan dibahas oleh Ustadz Abdul Mujib dan Ustadz Rauf. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita diberikan istiqomah menuntut ilmu. Semoga sahabat-sahabat yang belum bisa hadir, semoga acaranya lancar dan besok-besok bisa bergabung untuk ngaji gayeng episode selanjutnya. Kedua, salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator tidak bosan-bosan mengingatkan supaya di kegiatan-kegiatan rutinan kita sregep saithik. Gak usah akeh-akeh saja nih. Saithik wae. Dadi akeh iku mergo saithik, ya. Saya harapkan sing sregep mumpung masih ada kesempatan. Setuju? Ya. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nantinya ulasan kitab Fathul Qorib yang kemarin sudah membahas kaitannya dengan bab wudu. Yang rukun yang pertama yaitu membasuh wajah, nanti akan dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan, dan insya Allah sampai rukun yang keenam yaitu tertib, yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustadz Abdul Mujib juga Ustadz Rauf. Semoga dengan apa yang disampaikan kita menjadi gamblang, menjadi mudeng, lebih mudeng dari sini sampai di rumah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Yang ketiga nantinya doa dan penutup. Untuk mengawali acara rutinan ngaji gayeng pada malam hari ini, kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga diberikan kelancaran mulai awal hingga akhir dan menambah keilmuan kita. Al-hadiniyah laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu pemaparan kitab Fathul Qorib kaitannya dengan rukun wudu. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan, yang akan disampaikan Ustadz Rauf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sahabat-sahabat Ansor yang kami banggakan,
Marilah kita mulai ngaji gayeng ini pertama dengan wasilah guru-guru kita, wasilah kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wasilah kepada kedua orang tua kita dengan harapan semoga ngaji gayeng ini bisa istiqomah. Ngaji gayeng ini bisa berbuah kemanfaatan dan barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ila isyad rasulillah sahabat wa tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina fi din khususan ila hadrati subhan masyaallah. Khususan ila hadrati subhan masyaallah. Hadrat ila hadrati musannif hadzal kitab ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama ila hadrati walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ulasan Pak nggih. Haji. Masalah. Ya jare ulasan. Yes. Rukun wudu. Rukun wudu yang pertama kemarin adalah niat. Hakikat niat yaitu menyengaja mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Ketika awak dhewe wudu, niate iku pas pertama kali basuh wajah. Dadi pas plek awake dhewe atine niat aku wudu. Ngoten nggih nggih. Beres. Plek pas plek aku wudu, tapi nek niat sadurunge apa mbasuh tangan kok wis nawaitul ngopas mbasuh rai kok ora niat atine wudune ora sah. Atau niate sesudah membasuh wajah bar basuh lagi niat. Jadi tempatnya niat itu ana ning hati. Niate gampang-gampangan wis aku wudu wis beres. Terus rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Wajah di sini batasan wajah kemarin diterangkan secara panjangnya mulai tempat tukulnya rambut sampai jenggot sampai jenggot. Tempat tukulnya rambut yang normal. Jadi nek botak yo dikira-kira ngono ae. Sampai tengane janggut. Batas lebarnya kuping sampai kuping, termasuk pentilnya kuping ini jero njobone termasuk kudu kebasuh. Itu masalah wajah. Sekarang menuju rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Baik, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fa illam yakun lahu mirfaqani uktubira qadruhuma. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskhin yamna'u wusulal ma'i. Rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Nek umpamane ana wong ora duwe siku, ora duwe sikut, ya dikira ana umume sikut iku tekan ndi. Umpamane wong ora duwe sikut, ya wis dikira
Piro? Piro. Ana wonten apa mboten? Enten. Wis paling ya rada ana. Ono. Dikira-kira. Anane disebut ya ono berarti. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbi'in zaidatin wa adhafir. Dan wajib membasuh apa-apa sing ana ning tangan iku mau. Termasuk nang kono ana rambut, ana uci-uci, ana jari-jari yang tambah, pamane jarine 6, ya, ngepang. Itu termasuk wajib dibasuh. Termasuk wa adzafir kuku. Ya, kuku iki ya termasuk jero kuku-kuku iki. Dadi ning kono nek ana perkara sing menghalangi ya kudu resik dhisik. Ya. Kukune kok apa reget diresiki dhisik. Apa meneh bar ngecat-ngecat niku wajibu izalatu ma tahtaha min waskhin yamna'u sulal ma'i. Wajib hukumnya menghilangkan apa yang ada di bawahku kuku. Loh iku reget. Mbah iku apa wae sing iso nyegah tekane banyu ning ngisor kuku. Dadi hati-hati nek kuku-kukune dawa, apa meneh penggawean kasar, al-kuli-kuli. Al-kuli-kuli niku kudu rajin ngetoki kuku, kudu rajin ngresiki. Soale iso nyegah tekane banyu ning ngisor kuku. Nah, lanjutkan rukun wudu yang nomor 4. Warabi'u mashu ba'dir ra'si min dzakarin au unsa au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si. Fardu wudu atau rukun wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut kepala bagi orang laki-laki maupun perempuan. Di sini katanya apa? Kata itu mashu, mengusap. Kemarin sudah saya terangkan kalau ghuslu membasuh itu disyaratkan airnya harus mengalir. Tapi kalau mashu mengusap ini ndak. Cukup diusap. Cukup diusap. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Jadi kepala. Jadi nek umpamane wong duwe rambut dawa ora oleh basuh sebagian rambut iku sak ngisore ngene iki, pucuke dibasuh ora oleh nek rambut itu. Kudu dalam batas-batas kepala. Kodang rambutnya dawa, sedusap pas bokong. Tidak boleh. Dure cedhak. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Ya. Dan tidak ditentukan untuk mengusap ini tangan. Artinya apa? Boleh mengusap dengan kain atau dengan yang lainnya. Jadi tidak harus dengan tangan. Pamane nggo gombal ngusapno iki oleh. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Seandainya dia seorang yang wudu membasuh kepala sebagai ganti daripada mengusapnya, maka diperkenankan. Kemarin ditanyakan, ya ini jawabannya. Siapa tadi? Kemarin yang tanya. Nah, laksanaate piye? Tidak mengusap tapi membasuh. Saiki wis roh dalile. Cetha nggih. Walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Dan seandainya dia meletakkan di atas kepala meletakkan tangannya yang telah dibasahi dan tidak menggerakkannya, maka diperkenankan. Jadi nek umpamane tangane wis ditelesi, mung tangan ditemplek notok ning sirah, iki wis oleh, tidak harus digerakkan.
Itu batas minimal. Nah, lebih utama ya nanti ada di kesunah-kesunahan wudu. Baik, lanjut. Wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffain. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffain au ghuslur rijlain. Fardu wudu atau rukun wudu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Atau apa jenenge iki? Polokan. Jika orang yang melaksanakan wudu tersebut tidak mengenakan dua muzah. Roh muzah. Ya saiki muzah iku wis gak ono. Nek ning Indonesia ora ono. Muzah iku seperti sepatu. Sepatu sing ora tembus banyu. Jadi nek ning daerah sing adem, ning daerah Arab, Madinah sing musimnya ada musim dingin sekali, jadi nek dicopot wedi kanyeben, lah iku oleh diusap muzae sebagai ganti mbasuh kaki. Nek ning Indonesia mboten enten. Jika dia mengenakan dua muzah, maka wajib bagi dia untuk mengusap kedua muzah atau membasuh kedua kaki. Nah, ini nak nganggo muzah. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadain. Termasuk wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua kaki. Itu ana bulu, ana daging sing tambahan. Apa jenenge? Nek sing sering mlaku nelapak jeneng apa? Pak Kirun? Kapalen. Oh, mana? Niku termasuk wajib dibasuh. Ya masuk kuku, di bawah kuku ini harus bisa meresap. Itu masalah kaki, kedua kaki. Rukun wudu yang nomor 6 yaitu wasadisu at-tartibu fil wudu alama ay al-wajhi alladzi dzakarnahu fi 'addil furud. Fardunya wudu yang terakhir yaitu nomor 6, pelaksanaan wudu sesuai dengan cara yang telah saya jelaskan di dalam urutan fardu-fardunya wudu yaitu tertib. Nah, fardunya wudu yang nomor 6 harus urut, mulai membasuh wajah, niat bersamaan basuh wajah terus sampai kepada membasuh kedua kaki. Ini harus urut. Nek ora urut wudune mboten sah. Pamane diwalik basuh sikil dhisik lagi tangan wudune mboten sah. Falau nasya at-tartiba lam yakfi. Sehingga kalau lupa tidak tertib maka wudunya yang dilaksanakan tidak mencukupi. Nek lali ora tertib wudune mboten sah. Walau ghasala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Seandainya ada 4 orang, jadi ana wong 4 membasuh seluruh anggota wudunya seseorang sekaligus dengan seizinnya, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Umpamane ngene, si Kang Topik berwudu njaluk tulungan karo Latif, Mas Heri, Mas Kirun, Mas Aan wong 4. Dadi siji ana kon mbasuh wajah, tangan, ngusap sebagian kepala, kaki bareng dibutine bengdang kecepet. Yo diizini, yo diizini. Iki wudunya yang sah hanya pembasuhan wajah karena dalam wudu harus tertib, dibasuh bersamaan. Yang sah hanya pembasuhan wajah walaupun diizini. Dari sini tertib urut. Yang belum paham silahkan ditanyakan kepada Mbah Yai Mujib. Pasti banyak yang belum paham, soalnya yang menerangkan juga kelihatannya juga belum paham.
Yang tanya yang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rauf sudah memaparkan toh Bang ini. Mbah Ya Mbak, pokoknya menyampaikan lah materi kaitannya dengan rukun wudu yang ketiga dengan sampai yang terakhir yaitu tertib. Mungkin sahabat-sahabat bisa ditanyakan tentang kaitannya yang dibahas barusan tadi atau mungkin mulai dari niat sampai di tertib ini mungkin yang kurang paham bisa ditanyakan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Mujib sak jelas-jelasnya. Monggo. Kalau di Sambi. Nama itu wah diminum dulu. Sambi. Diperak mau ya. Sahabat Latif. Sahabat. Begini, Ustaz. Ya. Biasanya kan habis mengusap kepala, mengusap apa ini? Ya, mengusap. Mengusap kepala itu biasanya rata-rata itu mencuci telinga. Ah iya. Gimana hukumnya mencuci telinga itu? Oke, siap ditampung dulu cuci telinga. Dengan Ya. sabun apa enggak? Siap ditampung dulu. Siap, Pak. tampung dulu. Nah, selanjutnya sahabat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke niat. Di sini kan disebutkan apa namanya? Nanti mau. Iku lho anak buku ini senengane cilik-cilik modelmu kok. Ya. Niat. Ya, di sini kan disebutkan niat di sini apa namanya? Apa mau? Tadi kan santai disebutkan bahwa saya berniat wudhu gitu toh. Kalau di sini kan dijelaskan harus menyebutkan hadas kecil. Kalau nggak menyebutkan hadas kecil, apakah sah wudhunya itu toh? Fardu-fardunya niat lah. Itu saja. Satu lagi. Niat saja. Lihat dulu. Nggak nyebut. Terima kasih sahabat Latif dan Wudu. bertanya, dan mungkin ada sahabat lain yang bertanya. Sahabat Dail mungkin menanyakan sahabat lainnya. Jawab saya ngomongin saya. Tiga. Sahabat Raji. Kok menunggu mangan? Ya. Mesti disiki yo. Sama. Mesti disiki. Mosok niate cuma Wis disiki. mosok ngono. Ya, sekali lagi sahabat-sahabat, di sini adalah ngaji gayeng, intinya memaparkan kitab Intinya ya Fathul gamen. Qorib, Sile Qorib. makan. Dan di samping itu setelah penyampaian mungkin kurang jelas dari sahabat-sahabat bisa bertanya kaitannya lingkup yang dibahas, nanti juga akan dijawab sejelas-jelasnya ya. Kurang satu lagi sahabat Topik. Iya. Mang wis tak susun hilang ya. Dan Sahabat Doni santai. ayo aku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Dong ini wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya, terus. Yes, makasih Mas. Oh, wes salam yo. dua ini Mas. Wes salam. Engko padha pertanyaan padha paling. Di sini saya ingin menanyakan mengenai membasuh kedua tangan. Apakah dalam membasuh kedua tangan ini dalam proses di kuku ada seperti pitek ataupun cat yang lain, apakah di situ dikatakan wudhunya tidak sah karena terhalang oleh cat ataupun pitek tersebut? Nakono iku calon. Bojone calone. Iya lah. Calone. Aku
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku wabarakatuh. mau buat mari. Ora tak kandani sing takok kowe. Ya. Terima kasih disampaikan sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Tanya ngaji ya ben tambah hidup ora kok ngrungokno tok. Ngrungokno tok mbok mudeng mbok ora ora. Ya kan ya lucu man. Ya. Tadi Mending teko. toko tak ada jaminan. Cocok iki. Ono kancane. Yang penting teko ngajak bolo. Wah, itu malah sip. Ya. Ya. Dari sahabat Pu. Iya. Ku sapa jenenge? Siapa Pu sapa? Ya. Tadi menanyakan di situ ada yang membasuh telinga, mencuci telinga. Mencuci telinga. Ya. Membasuh telinga ya. Itu biasanya kok dilakukan itu bagaimana? Monggo Ustadz Abdul Mujid dijawab satu-satu dulu. Oke, mencuci. Oke. Untuk masalah rukun wudhu jelaskan tadi ada 6 Pak ya? 6. Lali aku malah. Wudune biasanya rukunnya wakil. Masalahnya saya ada rukun yang di luar itu ada. Rukun yang hati. Berarti di luar 6 itu semuanya tidak termasuk rukunnya wudhu. Jika tidak dilakukan berarti wudhunya sah. Karena apa? Yang sesuai dengan yang diterangkan tadi ada 6 berarti niat, basuh wajah, basuh tangan, mengusap bagian kepala, kaki, terus tertib 6. Di luar 6 ini semuanya baik itu berkumur, infusat atau telinga atau apalagi semuanya itu tidak termasuk rukun wudhu. Berarti masuk nanti di bab yang berikutnya, bab kesunahan wudhu. Itu kok dilakukan malah api. Malah api. Yo, tidak ada masalah. Jadi intinya kenapa dilakukan malah api? Sunnah sudah masuk di dalam tengah-tengah rukun. Oh, harus kebiasaan. Luar biasanya kan itu. Jadi sudah sunnah tapi sudah dimasukkan itu. Jadi intinya untuk bukan mencuci ya bahasanya. Membasuh atau apa? Mengusap kan dia. Ya mengusap. Mengusap telinga itu masuk di bab nanti sunnahnya Mencuci piring. tidak wajib tapi kalau dilakukan malah api. Malah api. Oh, jawabannya yang mencuci telinga itu bagus. Apalagi dengan baikly. Oke. Gimana sahabatku, sudah jelas paparannya? Nah, terima kasih, semoga menambahkan ilmu yang kemanfaatan untuk kita semuanya. Yang kedua yaitu tadi dari sahabat Latif kaitannya dengan niat wudhu, apakah juga sudah sah? Kaitannya tidak ada kelanjutannya dengan membersihkan atau menghilangkan hadas kecil. Monggo tetap Mujib. Dari apa tadi? Takbirnya dibaca yang kemarin. Takbirnya itu yang menerangkan masalah berarti sehingga jelas. Nanti Pak takbiran. Lalu kan takon ning takbir. Nggih. Ya kan gitu. Takbir nih. Coba Arabnya dibaca, jadi enak tuh. Nggih. Kayak wong-wong sing bau-bau Nggih. itu. Ada takbirnya dibaca. Ya, Pak. Saya bacakan ya. Sehingga enak. Mau ketemu kok tadi. Nah, ini Nomor berapa? Pertama. halamannya juga 13 13. niat. Nah, ini halaman 13. Baris 1, 2 ini yang nih. Mas Hatip. Nah, Nggih. Disemak. tak baca dari awal wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awal juz'in minal wajhi ay muqtaronatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu fayanwil mutawaddi'u 'inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdatsihi aw yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in aw yanwi fardhul wudu'i awil wudu'a faqat.
awit toharota anil hadasi. Ini masalah niat wudu itu ada bermacam-macam. Yo. Cara diucapno, cara diucapke. Wong wudu oleh niat siji, istibahata muftakirin ila wuduin. Yo. Aku wudu niate ngalap oleh yo ngalap kawenangan perkara sing membutuhkan wudu. Yo. Paham ora? Bahasane sing Niat paham lek. agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Contoh, wong maca Quran butuh wudu. Jadi niate aku niat agar diperkenankan melakukan perkara maca Quran iki mau sing membutuhkan wudu. Iki siji. Nomor loro au Gini. Potong guys. Iya. Potongan. Itu panjang. Iya. Wudu berarti niat wudu. Nah, itu baru satu. Wudu. Nanti ada, terusnya ada. Nah, Itu. Kan itu ada sebabnya mau baca Quran. iya. Mau baca Quran itu wajib di hati atau wudu niat baca Quran ngono toh. Gini. Ini kan niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Iku niate wudu. Nggih. Dadi gak ana lafadz wudu. Aku niat ben iso nglakoni perkara sing butuhna wudu. Mbah iku maca Quran, mbah apa iki siji. Nomor loro, oleh niat atau ayanwi fardhol wudu'a. Aku niat fardune wudu. Ya. Aku niat fardune wudu. Tok ngono tok, ya. Aku niat fardune wudu juga boleh. Awil wudu'a faqat di sini letak bolehnya, ya. Awil wudu'a faqat atau niat aku wudu. Toke gak usah mbok elokno. Aku niat wudu. Ini juga boleh. Awit toharota anil hadasi. Atau niat aku bersuci dari hadas. Ya. Aku bersuci dari hadas. Ya. Tapi fa illam yakul anil hadas lam yasihha. Nek ora ngucap hadas mau aku bersuci, wudunya tidak sah. Aku bersuci, wudunya tidak sah. Harus aku bersuci dari hadas. Ini kalau lafadznya toharoh. Karena toharoh ini umum. Pengertian umum. Toharoh, bersuci. Mandi juga bersuci. Menghilangkan najis juga bersuci. Nah. Tapi kalau sudah wudu, itu sudah khusus. Khusus ya wudu itu. Tapi nak tohara masih umum, makanya harus diembel-embeli dengan hadas. Paham? Wudu ora tok. Aku wudu beres. Aku wudu wis beres. Beresnya gak olehno. Aku wudu beres. Makanya nek ngajari wong tua-tua nawaitul wudu ora kesuwen. Makane diwarai Jawa aku wudu beres. Tapi aja banter-banter ning ati pas plek aku wudu. Ngatine. Nggih Mas Kirun nggih. Nggih. Ya wis beres ora aja lekno. Wis beres. Sudah gamblang. Ya, betul. Tadi kan ada ibarat yang membingungkan. Karena apa? Kok ana sing hadas, kok ana yang wudu tok, takon. Kok ana sing menangake perkara sing wajibna wudu kaya arep nyekel mushaf dan sebagainya. Kan bingung juga. Di sini kan lafadznya pakai huruf ataf au, artinya atau jadi ada pilihan. Mau pilih yang mana? Sing penak sing. Apa? Wudu ngono. Wudu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari sahabat Taufik.
Tadi kaitannya bila mana seseorang di kukunya ada entah itu cat, entah itu pitek yang menghalangi air bisa masuk, apakah itu juga nantinya menghalangi sah dan tidaknya dalam berwudu? Buah-buahan. Monggo Ustaz Abdul Mujib, sahabat Taufik dimintai jawabannya. Kemarin sudah dibahas loh ya, di Punden. Jadi tidak boleh ada penghalang tembusnya atau masuknya air ke kulit, apapun itu. Baik itu berupa pitek yang tidak tembus dengan kulit atau dada atau apapun cat, sehingga ada letak kulit yang tidak tersentuh air, berarti wudunya tidak sah. Caranya gimana? Ya harus dihilangkan dulu, baru dibasuh. Itu kemarin pikir udah ya mungkin niku kuku termasuk kulit. tadi tangan, bab tangan, kuku, dalamnya kuku juga. Lah pitek jelas. Tadi ya, Bo, ya. Baik. Di tangan itu semuanya sampai ke siku. Berarti yang ada di bawah siku semuanya total. Bahkan kalau ada tangan yang memanjang sampai 2 meter pun harus. Iya, mungkin ada. Kukunya maksudnya. Jadi kan mungkin ada sampai kukunya itu cuma dibahas. Bahkan di dalamnya ini juga harus makanya diresei. Yang biasa bernari itu rusah-rusah. Sing kira-kira nak lemah tak pikir bisa lah untuk tembus, tapi mungkin ada harus yang dadak seperti dari itu tidak ada tembus dengan air. Dan nantinya salah satu rukun wudhu tidak sah, semuanya juga tidak sah. Berarti sholatnya tidak sah, membaca nyekel mushafnya juga haram dan sebagainya. Itu berawal. Makanya yang terpenting adalah wudhu harus betul dulu, karena itu kunci dari ibadah semuanya. Kalau wudhu sudah salah, kesemuanya berentet, semuanya salah. Itu tata caranya lagi. Maka ada penghalang. Sekali ada penghalang yang tidak bisa tembus air, itu tidak bisa. Ya, dinding kaca. Mungkin dari pemaparan dan jawaban dari Ustadz Abdul Mujib, sahabat Taufik sudah gamblang jelas. Intinya kaitannya dengan kuku ya bagian dari tangan. Nek mosok kuku tok, tangan tok, driji tok, ya itu tidak. Tangan paling tidak dari ujung kuku sampai siku yang dibasuh. Selanjutnya tadi ada sahabat dari yang mau bertanya, monggo sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gede Tanglet, saat membasuh kepala itu apakah mengusap kepala apakah harus tembus ke kulit kepala atau tidak? Terus menahan kentut apakah membatalkan wudhu atau tidak? Menahan belum kentut. Menahan. Dari bahasa menahan. Menahan atau mengempat? Udah cukup itu. Yang lain juga disambung. Mas Kirun, monggo. Iya, Mas Im, monggo. Lanjut, Ada. Ini yang pengen ditatakan Mas Kirun. Wis krasa. Bahasane iku. Seperti Mas Kirun, Mas kan Wis krasa. seperti orang mau nikah kan biasanya yang perempuan pakai henna. Ya, lukisan di ruangan itu. Itu kira-kira Ini apa hina? itu kira-kira kalau dipakai untuk wudhu, misal sebelum memarah memakai henna dia sudah wudhu, otomatis kan henna kalau mau dibersihkan kan susah. Nah itu wudhunya sah apa tidak? Kalau wudhu lagi setelah sebelum pakai henna dia wudhu, itu batal, udah pakai henna wudhu lagi.
itu dia kira-kira punya sah atau tidak, itu yang pertama. Menyambung. Yang pertama dereng Pak Don. Gantian dulu, gantian. Tulis loh Pak. Wes. Ya. Terus Yang kedua yang ingin saya tanyakan nih, maaf agak sedikit melenceng terkait menggo. air ya, terkait air wudhu. Terkait air wudhu. Terkadang kita wudhu, soalnya saya pernah mendengar itu gini, tetesan banyu wudhu nak kena awak dhewe neh makruh. Gitu. Nah, terkadang kan ada pola atau wadah besar, kita langsung wudhu tanpa air mengalir kan ada ya. Itu kalau biyen ngono Mang. Dari dulu. Kita basuhkan ke wajah atau tangan dan airnya menetes di salah satu anggota tubuh kita, itu hukumnya bagaimana? Soalnya saya pernah mendengar kalau hukumnya itu makruh. Sementara itu Menyambung henna. Masalah tato itu haramnya itu karena diharamkan atau karena sebab yang lain. Maksudnya wudu sah atau enggak, itu saja. Ya. Terima kasih disampaikan sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Ada 3 poin di sini. Dari sahabat diri tadi, apakah mengusap kepala itu harus tembus atau paling tidak mengenai kulit kepala? Dan yang kedua, menahan kentut atau intinya apa kentut deman kok mudah unduneh, cara mungkin bahasanya airnya kekurangan. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, Mewakili loh kan mungkin wudu maghrib mau digunakan untuk isya. Wah, engko wudune banyune ra ono. Jadi ditahan ben ra ngentut. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ustaz Abdul Mujid, monggo dijawab pertanyaannya. Oke, disimak kembali. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Rauf yang bab masalah mengusap kepala. Halaman berapa? 15. Atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan bisa dengan kain atau yang lainnya. Jadi di sini diterangkan au maskuba disa'rin fi haddir roksi, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Kamu rambutnya kokong, Kak Saman tarik. Batas kepala mulai mana? Kemarin diterang masalah wajah, mulai apa ini? Dahi atau dahi sampai ke janggut ya, janggut. Kamu tarik sini. Kalau melebihi ini, berarti kan sudah di luar kepala. Yang ditanyakan tadi apa? Harus tembus kulit. Rambutnya aja boleh. Tapi yang masih berada dalam area kepala. Beda kalau rambut panjang, mengusap kepala, rambut sini. Wah enak, objek. Tidak bisa di luar area. Harus di area kepala ini, mulai ini sampai. Ya. Berarti kalau di sini jelas, ini kepala kan jelas. Boleh. Tapi kalau panjang di bawah tidak boleh. Itu yang diterangkan di sini jelas, Abud. Jadi bukan sekedar harus tembus enggak ini. Atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Makanya mengusap sebagian kepala. Tapi rambut juga di area kepala. Itu yang perlu ditegaskan. Jadi tidak harus terus dikopoi pok. Nanti membasuh nantinya. Kan mengusap sedikit ya. Ngusap templek ke. Bahkan tidak digerak-gerakkan, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada airnya. Didelek plek menengahe. Udah masuk. Tidak harus gini-gini enggak perlu gitu. Tapi misal buat penenten rambut ya Om Cip. Nah, kalau tidak ada rambutnya seperti yang kemarin diterangkan masalah botak. Dikira-kira di garis spidol, seret. Nah, ini kepala berarti ini. Kalau di bawah ini berarti tidak kepala. Nah, yang umumnya sampai sini, ini tidak apa? Uang apa ini? Ngeten Pak. Iki apa? Uang ya? Rahang. Berarti di bawah rahang lain lagi.
Kalau botak dikira-kira. Langsung ngeten biasa. Botak malah enak pek langsung piok. Itu masalah botak. Itu yang pertama. Jelas Mas Heri? Yang kedua, menahan kentut. Bahasa menahan itu ada kiranya yang kira-kira nahana itu kira-kira tembus ora? Ada dua. Wes ape metu mbok tahan, mesti metu. Nah, gitu ya. Tapi kalau memang belum terasa seperti itu, menahan. Selama belum keluar suara ataupun bau berarti belum dikatakan orang itu kentut. Suara atau bau? Kadang nggak bersuara kan? Tapi wah, itu malah lebih bahaya. Sangat matom berbahaya. Kadang bersuara tapi tidak berbau. Kalau sudah berbau, kamu nahan. Barangnya ambune keras, berarti sudah. Walaupun kamu tidak terasa. Tapi kalau sudah bersuara jelas itu. Makanya kalau menahan tidak apa-apa. Selama itu kuat. Selama kuat. Udah kuat kok ngumpet wae. Jempet garing mulus ya malah kentut plong. Berarti kalau belum keluar seperti itu berarti belum membatalkan Itu ditakoni hukumnya Mas. Hukum menahan kentut. Batal no buatan. Nek hukum menahan kentut makruh. Seperti sholat apa jenis sholat menahan. terus nahan kentut makruh. Sholat pelengahan makruh. Sholat nganggo pakaian sing bergaris-garis bergambar makruh. Tulisane partai Kalau di fatwa diterangkan kemekruhan banyak. sholat itu masya Allah banyaknya dan saya juga tersinggung sekali. Berarti selama ini saya sholat dalam kemakruhan terus. Nganggo pakaian kotak-kotak, garis-garis, batik, gambar itu makruh. Nah, menahan kentut di luar sholat hukumnya apa? Loskan aja. Loskan Pak Heri. Loskan Pak Heri. Nah, itu termasuk dolim atau tidak menahan kentut? Sampai wetengmu loro. Termasuk penganiayaan. Bahasanya Ustadz Rozi itu kalau menahan wong gak iso ngentut iku nyontekno 3 juta. Ngono bahasane. Alok luwe ngentut ngono ae. Ya, wis ngono ae. Ya mungkin sudah paham jelas dari yang ditanyakan sahabat Heri. Selanjutnya yaitu sahabat siapa Mas? Apa mau? Dain. Sahabat Dain. Mewakili Pak Iim. Mewakili Pak Iim. Sahabat Dain yang sudah chemistry bahasa hati dari sahabat Im kaitannya dengan henna. Henna pokoknya apa Mas? Jadi tato mana? Henna, yang henna. Henna yang pertama sebelum kulitnya dipakai henna itu atau digambari dengan henna wudu, terus setelah digambari henna adalah batal dan wudu lagi, apakah sah wudunya? Kira-kira seperti itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, air yang menetes bekas atau mungkin berwudu terus mengenai anggota tubuh kita. Sahabat Dain pernah dengar katanya itu makruh. Itu bagaimana hukumnya? Monggo Ustaz Abdul Mujib dijawab 2 pertanyaan itu. Saya belum paham, henna itu tembus air enggak? Dari yang saya ketahui Iya. masalah henna itu henna yang sekarang itu sudah islami, artinya bisa tembus air. Makanya henna itu Produknya bermacam-macam. tembus air. Karena banyak tuntutan yang meminta dari kalangan Islam, Bahan. maka juga si produsen juga mengikuti. Akhirnya sekarang henna itu kebanyakan sudah bisa tembus air. Jadi tidak apa-apa. Tembus air itu tidak harus
hilang. Ngono berarti. Enggak. Nah, berarti itu tembus. Bisa meresap Meresap. sehingga akhirnya kulitnya basah. Lo kaitannya dengan meresap tadi, misalkan yang apa? Itek. Ya, itu kan ada produk sing apa? Godong pacar atau apa lho. Nah, itu kan apakah itu juga meresap? Kode, Mas. Selama dia itu bahannya tidak meresap berarti otomatis kan kayak pitek. Pitek ya, pitek tidak ada masuk. Pitek itu udah. Dari bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami tembus. bisa meresap. Berarti aman. Aman. Makanya saya tanya henna sekarang itu kelihatannya sudah diproduksi sesuai dengan Islami. Saya dengar gitu memang. SNI gitu. SNI Indonesia. Halal. Boleh dipakai nggak boleh minum. Ya. Ini robar. Kelanjutannya Urut-urut. yang ini tadi karena dengan produk sekarang sudah Islami berarti ya tidak masalah kaitannya dengan wudu atau sesudah memakai atau sebelum memakai. Yang kedua tadi air yang menetes, Mas. Air yang menetes. Dari dulu orang Jawa sebelum ada keran kan wudunya di bak mandi. Berarti kan semuanya kan netes. Iya, benar ya. Jadi Netes di anggota Pak maksudnya Pak. Ya. Di anggota yang lain. Enggak, maksudnya dari wajah netes ke tangan. wajah netes ke tangan. Habis mencuci muka, Iya. kemudian pertama terus kita mau ambil lagi air Netes. tersebut netes ke tangan atau ke keadaan tubuh kita yang lain. Itu posisinya di bak mandi. Mas kita wudhu. Pas kita wudu. Mana netesnya di tangan. Pokoknya intinya menetes Ya tetesan niku makruh. Karena Oh, sumber masalah sampai ya sumbernya. dengar-dengar. Mr. X. Ya. Ya kalau menurut saya enggak apa-apa. Tapi ya mungkin silakan dibahas. Kalau masalah makruh itu nanti mungkin bab mustakmal, Pak. Itu. Mungkin bab mustakmal yang Mungkin. kaitannya dengan wudu terus kita mengambil air wudu itu tetesan dari muka itu jatuh ke di saat kita mengambil air. Ya, yang Mungkin sering itu. didengar yang Ya. sering Air didengar wudu itu ya. Air wudu bekas air wudu itu kok bisa mengatakan tetesannya makruh itu menurut saya kok sangat fatal. Karena apa? Tetesan air wudu ini ada malaikatnya. Menjadi malaikat. Bahkan saya kalau wudu setelah wudu tak sesep tak minum biar jadi obat. Orang-orang dulu kalau mau nyuwuk nih jikuk banyu jeding sing biasa digawe wudu. Kan mbiyen wong biyen niku tetep gawe olahan jeding. Enggak usah keran. Kali apa? Selain mungkin kalau dongane ra mandi, banyu iki wis mandi. Soalnya wis akeh malaikat, akeh barokah. Digo nyuwuk-nyuwuk. Sing mandi banyu iki ora banyu sing kemasan iki. Soalnya apa? Sing netes banyu netes itu dadi malaikat. Itu Bapak masalah. Artinya mungkin salah dengar atau gimana? Mungkin. Pembahasan Di bab mustakmal tetesannya itu mungkin. Ini kan masalah di kolah besar. YouTube. Itu rahasianya besar. Betul, tetesan air wudu itu ada. Bahkan kisah nyata sendiri, kisah nyata. Ada seorang yang punya problem besar dalam kehidupannya. Dalam itu punya hajat tidak kabul, akhirnya sowan ke seorang kiai disuruh mengumpulkan tetesan air wudu ayah dan ibunya. Dikumpulkan, dibuat minum. Dan alhamdulillah selama 2 tahun atau 3 tahun yang dicita-citakan berhasil. Ini betul-betul problem yang besar saat itu. Itu kisah nyata, bukan itu, bukan rekayasa ini, kisah nyata. Bukan dongeng gitu. Bukan dongeng ini. Asli yang laki-laki itu Keragan, yang putri Sugian. Itu karena punya hajat yang belum terkabul, sudah ikhtiar selewat apapun, medis dan non medis, akhirnya tetesan air wudu ayah dan ibu dikumpulkan untuk diminum terus itu, sehingga terkabul hajatnya. Itu ada kisahnya seperti itu. Oke, bukan dilanjut yang lain. Selanjutnya itu tadi sahabat Pak. Latif. Iya, Pak Masih Latif. satu sebentar. Tato itu hukum kok bisa diharamkan? Apa itu hukumnya karena menghalangi atau memang Mau Iya. apa?
Haramnya itu Karena apa? Sebab lain itu. Karena apa? Merusak tubuh atau karena yang lain. Ya itu. Apaan menengai? Wah, Kalau jawab Pak kok. Gak karu-karuan atau Dua hal yang berbeda Mas Latif. Ada tadi dikatakan itu haramnya karena merusak atau haramnya karena wudu ya. Iya. Gitu. pokoknya sebab lain lah intinya. Hanya karena menghalangi. Kalau masuk di bab wudu bukan dalam rangka haram dan tidak haram. Sah dan tidak sah. Menghalanginya bukan berarti haram kan? Sah dan tidak sah. Sehingga seseorang yang punya tato yang tidak tembus air sehingga dia itu melakukan wudu, wudunya tidak sah. Itu bukan haram. Unsur di sini yang masalah bab ini kan bab masalah rukun wudu sah dan tidaknya wudu. Berarti seseorang kalau ada hal yang menghalangi seperti tato, berarti wudunya haram, bukan gitu. Wudunya tidak sah. Jadi ada dua hukum yang berbeda. Wudunya tidak sah, bukan wah kamu haram wudu. Bukan gitu. Wudunya tidak sah karena apa? Karena tidak tembus air. Berarti kalau tidak sah, ya semuanya tidak sah. Kembali ke bab yang pertama, masalah haramnya itu apa? Ya jelas kalau tidak salah ya seperti merusak tubuh. Iya, loruk tadi. Hebat. Loruk ora? Wah, banget, Pak. Mosok ya? Nanti itu digambari sawe. Tapi jika ya seseorang mungkin karena mungkin waktu dulunya dalam hal kehidupannya masih kelam, wis kadung ya jenis kadung, dia punya tato. Terus kalau dikasih hukumi, kamu tidak sah terus kan biasa aku. Dalam arti ini bukan masalah merekayasa hukum tidak. Kalau selama dihilangkan kok malah justru menyakiti dan bahaya, ya masa arep keletek kulite. Ya masalah nanti diterima itu urusannya bukan manusia kan ini. Ini masalah bab hukum. Hukumnya memang tidak tembus itu tidak sah, jelas hukumnya. Tapi kalau mau dihilangkan terus merusak kulit sehingga justru malah lebih bahaya, masa arep dikelotok kulitnya. Nah, masalah itu di luar konteks ini gitu loh maksudnya. Jadi ada bab-bab tertentu yang membahas masalah itu. Oh, mau kletek, wah entek karek ketok balung. Ya itu. Selanjutnya sesi yang ketiga ya. Pak Eri lagi. Eri, Menahan apa ini? sahabat dari Menahan. menanyakan Oh iya Pak. iya lah. terminal Pak. Salam sik ya. Ya, ya. Ning duluan online kan ono sing tato sing templekan niku. Gak iso ilang 7 hari 10 hari. Niku hukumnya apa? Ya terus Melanyarnya. intinya itu ya. Kamu bahaya malah ya. Ya. Tato tidak permanen. Sudah, sahabat Agung, sahabat Dedi. Maksudnya itu menanggapi tadi apa Hina kalau bahannya tembus apa sah ya. Ya, Kalau misalkan itu apa jari kita ada tanahnya kotoran tanah itu tembus air apa enggak? Terus itu Tanah gamping, tanah liat, tanah tanah macam-macam. wis pokoknya ngireng-ngirenge lho wis ngono wis. terus niku kan mbak dundu akhirnya kan mancon kayak ajeng ditutup cipratan banyu nih buatan banyu pesen tadi cipratane kan yo cipratan lemah cipratan tengah air Percikan dari bawah. Iya. Gini, oh. Wis temu dhewe pertanyaane. Lu wakil Mungkin kurang satu sahabat sahabat lawan. Awan. Razi sahabat Razi. Yo. Iki intine takok oleh apa ngetes sing ning ngarep ya oleh ngono lho maksude. Cara mono ilmune luwih dhuwur, takok iki iso ta ora ngono ya oleh sajane ngono lho. No, ndak oleh. Loh, mungkin nantinya dengan pertanyaan itu sahabat-sahabat yang lain yang belum paham jadi paham. Ngono ku ya oleh. Ilmu iku ora teko wong ngarep iki tok. Ya, dari sahabat-sahabat yang mungkin lebih paham itu juga nanti kan menambah keilmuan kita.
Kiai ora kedemen ta masalah. Wah, Gus sih malah sing nomor. Sudah? Mungkin sahabat Safarin biasanya takok. Oh, lanjut. Lanjut dulu ya. Pertanyaan titipan. Ya, enggak ada. Pertanyaan titipan. Agung Sulaiman dan sahabat Heri. Yang pertama dari sahabat Agung Sulaiman kaitannya dengan tato yang tidak permanen, yang mungkin ada batasan waktunya 10 hari ya. Masa expired. Setelah 10 hari baru bisa hilang ya. Mungkin sahabat Expired. ya kaitannya dengan tato itu ya. Berarti kalau sahabat Agung Sulaiman, berarti kalau dalam 10 hari itu baru bisa hilang, berarti dalam 9 hari mulai dari pertama hingga 9 hari itu berarti airnya tidak bisa tembus. Ya intinya makanya kalau pertanyaan itu kita tidak bisa jawab langsung karena apa? Kita harus tahu bahaya. Dan kita harus tahu ini tembus air. Jenis apa? Jadi tidak bisa langsung mencetak ini boleh, ini tidak boleh. Karena apa? Aku approve toh. Bahan. Bahan dulu. Yang terpenting bahan. Jadi intinya di bab wudu ini sebetulnya simpel kok. Apapun jenenge tato, tuti, titi, Dada. apapun. Titi sunan Pak Nah. Iya. Jadi nama itu tidak berpengaruh. Selama tidak tembus air itu tidak Sah Itu aja. wudunya. Baik permanen expert 10 hari, 20 hari, 30 hari itu tidak ada pengaruh sama sekali. Makanya yang terpenting adalah bab yang di sini itu simpel sebetulnya. Tembus air enggak? Poinnya di situ. Baik itu 1 hari 1 malam hilang tapi tidak tembus air, Tembus air saja. sama saja. Kan umpama kan wudu kan sampai di sini. Ya. Nah, terus tapinya di sini itu Lain ya. Itu bab lain wudu nanti ya. Ada. Iya. Bisa. Bisa itu selanjutnya. Ya. Tampung sih. Tampung dulu karena babnya tidak di rukun wudu tadi. Kaitannya dengan yang sudah mbone geger mbone ndi ya. Makanya yang terpenting monggo lah bareng-bareng kita memahami bab wudu, mempraktekkan masing-masing sesuai dengan aturan ilmu fikih sehingga wudunya sah. Kalau ini sudah tidak sah nanti akhirnya fatal ibadah yang selanjutnya yang membutuhkan sahnya wudu. Itu paling bahaya. Makanya mulai saat ini yang belum paham silakan ditanyakan. Kecuali nanti yang bab itu bagaimana di luar wudu nanti dulu. Karena apa? Ini kita masalah sah wudu kita tuh. Baik dari niat tadi yang ada kebingungan caranya. Selama ini mungkin kita basuh beyuk mau menengahin ngatine meneng pasane nawaitul wudu ali rafil hadas itu udah niat. Berarti secara hukum fikih wudunya tidak sah. Kalau ada yang melakukan ini, mohon bertobat mulai saat ini juga. Nggih, betul ini. Istighfar sing akeh. Wis kene anane wis tak kandhani. Pas ning Karena buken. kemarin belum tahu. Sekarang udah tahu. Mari kita bareng-bareng. Waktu membasuh awal itu di hati ini. Ya. Kalau nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari itu memang ibadah untuk anak-anak kecil biar menyambung. Oh eling niatnya wudu, tapi itu belum nih. Ya. Sholat pun situ nanti ada bab niat juga. Malah ruwet nih. Walah malah angel nih. Kalau wudu sih wangel ya. Nanti bab sholat luar biasa malah sholatnya. Masalah kondisinya waktu takbir malah lebih. Ya mungkin ada yang belum silakan ditanyakan. Oke, selanjutnya ini tadi sahabat Agung Sulaiman kaitannya dengan tato. Wis pokok intinya kita cari tahu dulu bahannya itu apa, tembus tahora ning kulit. Itu satu, ya. Selanjutnya sahabat Heri yang menanyakan tanah yang ada di kuku. Ya. Ini bisa tembus enggak air masuk ke dalam? Sama apa tadi? Wes Ya air cipratan. ya. Ya, tuh. Ada cipratan kok pecahan pokoknya. Iku bedanya gitu ya. Baru enggak kok. Taruhan aku. Apa, Pak? Bayaran podo. Air podo gitu ya. Ya. Tanah yang ada di setelah kuku ini loh. Ya. Itu apakah menghalangi air untuk masuk? Ya. Ini jadi tidak semua reget ya
itu bisa menghalangi tembusnya air ke bawah kuku. Jadi seperti umpamanya dari tanah, nek jajal saiki banyu apa tanah mbok jori banyu tembus apa ora? Nah, tembus berarti meresap, enggak masalah. Tapi kalau dari bahan-bahan kue ya, apa jenenge, Pak? Adonan roti itu jenenge apa? Oh, adonan roti. Anci. Gak, sing Elo. mentego barang minyak kan minyak itu itu masuk itu nanti juga ada perkara-perkara yang bisa merubah sifat air. Pamane wudu tangane berhembodinan. Iki sebaiknya dibersihkan dulu. Karena apa? Bisa merubah sifat-sifat air. Minyak berminyak disabuni dhisik minyake ben ilang. Ada minyak gak iso tembus. Ya. Bar pijet iku nek wis disabuni wis ilang. Jadi itu Pak ya. Nah, kalau sudah selesai wudhu, lemai saya ono ini. Enggak masalah. Sementing tembus. Tapi keblacut kok. Bar wudu nek namanya sore blacut sekali. Ya kamu kan saru lho. Biasanya roe kan ngene iki, Pak. Payah. As lho, ireng. Termasuk keringet nak ngendap kan dadi reget. Masalah. Nah, loh. Aku ya bingung. Terus DO Sing ngomong. Air yang cipratan air. cipratan air. Niku mantel tentang lantai. Air wudu. Iki wudhu. Kan enggak do. Terus ajeng kula tutup banyune nyiprat lemah terus kena sikil. Nah, Posisi dilihat, kan masih sekarang nyala. dilihat medannya. Kalau medannya medan suci nggak masalah. Kalau medannya medan najis seperti di kamar mandi ya, atau tempat luar sing rawan najis itu harus dibasuh. Tapi kalau sudah di tempat wudhu khusus seperti masjid semuanya sudah lantainya kan suci semua, jadi cipratan nggak masalah. Jadi dilihat medannya. Dan Sumatera. Sudah? Ya. Telu mau. Iya. Wis ya. Loro tok wis tiga. Kamu telu pertanyaan. Enggak, sudah ada. Akeh men. Ya, aja. Entek kontekan. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Kontekan kamera itu. Mungkin juga Kameranya mati. menambah keilmuan kita dari jawaban yang dari Ustadz Abdul Mujid dan Ustadz Rauf. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu doa. Sebelum doa dibacakan, di sini saya sebagai moderator. Kesimpulan, Pak. Kesimpulannya, Ya. Jadi seorang guru kan menyimpulkan. Kentekan iku lho, Pak. gua kentean. Terus bentar. Kesimpulannya mungkin hanya satu, di saat apapun itu yang menempel di tubuh kita, kita harus cari tahu bahannya dari apa. Itu aja. Semoga mendapatkan barokah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator, bila mana memandu acara dari awal hingga akhir terdapat kekeliruan maupun kata perbuatan, wis apa wae lah yang sekiranya menyinggung hati sahabat-sahabat maupun di sini ataupun yang di rumah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dibacakan Ustadz Abdul Mujib, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin amin. Istiqomah kabeh. Amin. Nak ngaji niku nggih wajib penting. Nak ora ono udzur sing betul ndak bisa ditinggalkan, monggo sareng-sareng panggone ngolah ngalih, sing penting niat kowe ngaji. Amin Allahumma. Amin.
Ya, monggo kita berdoa di majelis yang barokah ini, di tempat yang barokah ini. Apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dari Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak Saparin beserta semua keluarga, khususnya pada istrinya yang saat ini sedang mengandung. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan. Nanti kalau lahir menjadi putra atau putri yang soleh atau solehah. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Dengan itu mari kita mendoakan, kita semuanya juga sekaligus mendoakan tuan rumah, Sohibul Bait, apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yahdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat min hayati wa barakatuh. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li dhawil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsira wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ila al-khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idan qada hawaijana ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir waladi fi badli washfihi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru sakuman wa anta khairu mas'ulin. Allahumma sawwirhu fi babli suratan hasanatan jamilatan wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulika. Allahumma harijhu min babni waqta wiladati sahlan wa tasliman wala mu'assaran wa anfa'na ya Allah bihi fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah kama taqabbal du'a nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fad waladil ladzi akhrajta min 'alimiz zulmi ila 'alimin nur waj'alhu sahihan kamilan wa 'aqilan latifan hadiqan aliman amilan mubarakan min kalamikal karim hafizan. Allahumma bawil umrahu wa sahih jasadahu wa hasin khalqahu wa afsih lisanahu wa ahsin suratahu li qiraatil qur'ani wal hadith an nabi bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah yassir lana wa hassil maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina